Kapan waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan setelah terbit matahari, di agak-agak kira-kira matahari qaida ram'in, setinggi tombak. Setelah diukur matahari setinggi tombak itu 12 menit. Jadi matahari naik setinggi tombak 12 menit dari syuruk. Saya lihat di jam Batam matahari terbit jam 6:05. Tambah 12 jam 6:05 tambah 12 jam 6:17 itu sudah boleh sholat sunat. Jadi waktu yang terlarang itu kapan Pak Ustaz? Waktu terlarang, waktu dua tanduk setan, qarnai setan adalah dari sejak terbit matahari sampai matahari setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Itu waktu terlarang. Kenapa disebut waktu tanduk setan? Ketika matahari naik dari permukaan bulat matahari, selama 12 menit datang setan menghampiri. Jadi ini lambang setan ya. Makanya orang-orang metal itu setan. Metal setan. Tanduk setan, kornai setan. Tengok lambang red devil, tanduk setan 2. Maka lewatkan itu sholat. Di agak-agak kira-kira cukup 2 rakaat dan cukup untuk motong kambing, membagi. Itu sudah boleh. Jadi kalau begitu, kalau ada orang motong jam 7.30, jam 6.30, tapi umumnya di tempat kita itu sholat id. Kalau di Pekanbaru jam 7.30. 7.30 setelah sholat id barulah dipotong. Misal tinggal di negeri non-muslim, Papua, mana tahu ada saudara kita, dia mau berkurban sendirian, kapan dia baru boleh motong? Itu cara ngukurnya. Agak-agak matahari terbit, lewatkan 12 menit, agak-agak sholat untuk 2 rakaat dan khutbah. Jadi kalau begitu jam 6.30 atau jam 7 sudah boleh. Habis sholat subuh langsung motong, tidak disebut kurban. Sama macam zakat fitrah. Zakat fitrah, kalau khatib sudah naik mimbar, dia serahkan. Fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Hanya sedekah biasa saja. Begitu juga dengan kurban ini. Kalau dia motongnya tidak menurut waktu tadi, tidak dianggap sebagai kurban. Ini penting. Karena tahu kawan-kawan kita ada yang tinggal di negeri, pulau, tempat kerja, mau berkurban, potong sendiri, bisa. Kapan waktu penyembelihan finishnya? Tanggal 10. Tidak ada duit, tanggal 11. Tanggal 12, tanggal 13, 4 hari. Ayyamut tasyrik zabhun. Memotong pada hari-hari tasyrik itu juga dianggap sebagai memotong hewan kurban. Maka takbirnya pun sampai tanggal 13. Salat asar tanggal 13 masih bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai tanggal 13. Kemarin Idul Fitri saya sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, imamnya bertakbir, Allahu Akbar. Makmum sudah senggol-senggolan. Lupa. Disangkanya sholat Idul Adha. Idul Fitri setelah khatib naik mimbar, tidak lagi ada takbir untuk id. Adapun takbir untuk berzikir tidak dilarang. Selanjutnya ada hadis melarang tidak boleh motong malam. Bagaimana kalau siang sibuk, orang macet total, pulang sampai rumah jam 6, salat maghrib. Besok gitu lagi. Bagaimana ini? Boleh tidak motong malam? Datang ustaz membacakan hadis. Annahu naha 'anil zab'i bil lail. Nabi melarang motong di waktu malam. Ternyata setelah diteliti hadis ini, makanya jangan baca hadis, pahami sendiri. Istimbat hukum sendiri. Kita belum sampai selevel imam mujtahid. Lalu yang dimaksud dilarang motong malam itu karena zaman dulu tidak ada lampu yang terang. Hari ini boleh
pakai lampu sorot 200 watt. Zaman dulu bapak ibu tahu sendiri pakai obor, silap-silap salah potong. Dilepas talinya, lompat sapi hilang, tak jumpa, gelap. Adapun di tempat kita tanah lapang, lalu kemudian lampu terang, orang ramai, maka kalau mau motong malam boleh, mana tahu terjadi. Maka buku ini menjawab.